Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa bersama saya Asri Gunawan di segmen Kompas Bisnis. Peta pengelolaan BUMN strategis berubah dengan lahirnya Danantara. Apa sebenarnya Danantara? Siapa yang menjadi benchmark? Lalu bakal seprudent apa pengelolaan aset yang bernilai lebih dari 9.000 triliun rupiah? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BPI Danantara, Bapak Mulyaman Hadad. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik. Ya. Pak, Danantara secara sederhana dan singkat sebetulnya apa dan mengapa Presiden Prabowo Subianto menggagas ini? Ya, mungkin saya mulai dari nama ya. Danantara itu mudah-mudahan menggambarkan maksud dan tujuannya. Danantara itu dari Daya Anagata Nusantara. Daya itu kekuatan. Anagata itu masa depan. Mungkin kalau disambungkan kekuatan masa depan menuju Indonesia Emas tahun 2045 lah, kira-kira seperti itu. Artinya memang dengan sengaja dan kesadaran penuh kehadiran lembaga ini sangat diperlukan, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan itu. Kita tahu hari ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi baik domestik maupun global. Bagaimana kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja misalnya, agar kemudian pada tahun 2045 kita bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi, kan begitu. Itu tantangannya luar biasa dan banyak yang harus dioptimalkan. Oleh karena itu kehadiran Danantara sebetulnya ingin mengoptimalkan, mengkonsolidasikan aset-aset negara yang selama ini banyak terpencar-pencar, kemudian dioptimalkan dan di-leverage gitu. Sehingga dengan demikian konsolidasi yang akan kita lakukan akan memenuhi skala ekonomi, sehingga kita bisa meleverage apakah kita bisa menggandakan ataupun aset yang besar ini bisa kita leverage, kemudian mengeluarkan surat berharga juga mungkin dengan harga yang bisa lebih murah, dan lain sebagainya lah dengan konsolidasi itu. Makanya kemudian Danantara itu nanti akan mengkonsolidasi aset-aset yang selama ini ada di beberapa tempat. Ada BUMN, ada INA, ada aset lembaga keuangan yang selama ini dikelola oleh Kementerian Keuangan, dan mungkin ada lembaga-lembaga lain yang mungkin belum, tentu saja nanti akan diikuti perkembangannya. Jadi intinya kembali ke pertanyaan, kita berharap Danantara ini bisa menjadi tools harapan kita semua agar konsolidasi aset-aset negara itu bisa lebih optimal, bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini, baik global maupun lokal, dan agenda-agenda prioritas lain yang saya kira pemerintahan sekarang kan fokus pada beberapa topik, terutama ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain sebagainya. Intinya kehadiran ini ingin menjawab berbagai macam tantangan ke depan, terutama dengan mengoptimalkan pengelolaan aset ini sehingga potensi pertumbuhan ekonomi kita bisa kita tingkatkan lebih lanjut lagi. Ya, punya peran penting dalam mengelola aset, kemudian juga tadi menjawab tantangan yang ada di depan begitu ya Pak. Yeah. Lalu ada 3 tugas atau fungsi utama dari Danantara. Pertama, pengelolaan dana pribadi, kemudian pengelolaan investasi pembangunan, dan juga pengelolaan aset negara. Nah, dari ketiga fungsi itu detailnya seperti apa dan apa saja perbedaan dari ketiga fungsi Danantara itu? Setelah kita teliti lebih lanjut, dari potensi yang ada itu kita bisa pilahkan seperti tadi disampaikan, ada 3 pilar penting dalam Danantara yang nanti akan menunjang rumah dari Danantara itu. Pertama tentu saja mengkonsolidasikan aset-aset kementerian, maksudnya BUMN. Kedua tentu saja mengkonsolidasikan aset-aset yang selama ini fokus kepada pembiayaan pembangunan jangka panjang, karena ini kan juga penting. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsolidasikan kegiatan INA yang sudah berjalan sampai saat ini. Jadi 3 pilar ini yang nanti akan menopang Danantara, dengan tentu saja kita paham ini bukan pekerjaan simpel, kompleksitasnya juga ingin banyak. Oleh karena itu kita ingin meyakinkan kita ini dalam prosesnya mengikuti aturan yang berlaku, penanganan manajemen risiko yang optimal, tentu saja dengan governance yang juga solid ya. Sehingga dengan demikian masing-masing pilar ini bisa memberikan optimalisasi yang betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Mulyaman soal INA, Indonesian Investment Authority. Nah, sebetulnya perbedaannya apa dan kenapa akhirnya INA ini dilebur ke Danantara? Sebetulnya bukan soal beda atau tidak beda ya. INA sudah bagus. Dan saya kira credibility INA itu juga sudah
banyak dikenal di kalangan investor luar negeri ya. Tapi kita ingin INA yang lebih powerful karena kemudian ada alokasi pendanaan ataupun aset yang lebih banyak yang akan dikelola oleh INA. Sehingga dengan demikian tentu saja INA bisa banyak berbuat, bisa chip in di berbagai macam potensi proyek, terutama proyek-proyek pemerintah, strategis pemerintah, proyek-proyek jangka panjang dan lain sebagainya. Di sisi INA, ya, saya kira terbuka itu opsinya untuk bisa melihat skala prioritas. Di sisi pembiayaan pembangunan, saya kira sejak dulu kita pahami bahwa kita memerlukan sumber pembiayaan dana jangka panjang. Kebutuhan dana jangka panjang. Sementara perbankan kita kan kita tahu bank ini banyak jangka pendek. Sehingga ada mismatch gitu kan. Sehingga kita mungkin tidak bisa banyak mengandalkan pembiayaan dari industri perbankan. Oleh karena itu INA dengan alokasi yang selama ini sudah berjalan itu bisa fokus kepada tidak hanya mendorong lebih lanjut pembiayaan ekspor misalnya, tapi juga pembiayaan infrastruktur yang bersifat pinjaman-pinjaman atau pembiayaan jangka panjang. Nah, kemudian pilar yang ketiga tentu saja optimalisasi BUMN ini. Ya, dan tentu saja tiga pilar ini sebetulnya bisa saling bahu-membahu bersama. Ya, karena kalau misalnya ada potensi proyek apa mau masuk melalui INA atau masuk melalui pembiayaan pembangunan, apapun masuk melalui pembiayaan atau yang dilakukan oleh BUMN yang nantinya akan ada di bawah Danantara. Artinya ekspansi dan juga optimalisasi itu tadi. Optimalisasi saya kira lebih banyak. Ya. Selanjutnya kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang punya super holding, Singapura dan Malaysia. Misalnya Singapura punya entitas yang berfungsi sebagai SWF dan juga pengelolaan aset negara. Kemudian dari yang dimiliki oleh Singapura ini misalnya GIC Limited dan juga Temasek. Kemudian berbeda dengan Temasek begitu. Hasanah Malaysia ini mengelola aset-aset BUMN yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bicara konteksnya di Indonesia, ini akan dibawa bagaimana, Pak Danantara? Ya, sebetulnya contohnya tidak hanya yang di Malaysia dan di Singapura. Kita juga melihat apa yang dilakukan di banyak negara di Timur Tengah, ada beberapa negara di Eropa, ya. Kemudian juga ya tetangga kita di Malaysia misalnya. Banyak model yang sudah kita pelajari, ya. Saya kira yang paling membedakan dengan kita, terutama negara-negara Eropa, Timur Tengah, mereka itu memiliki surplus yang rutin yang bisa istilahnya direinvestasikan. Saving dan investment gap-nya itu selalu lebih banyak kelebihan, surplus gitu. Nah, sementara kita mungkin dalam situasi yang agak terbalik. Kita ingin membawa orang, investor masuk ke dalam. Tapi kalau kita lihat Temasek misalnya, dia menanamkannya banyak di luar gitu. Jadi tugas Danantara itu sebetulnya lebih domestic oriented nantinya kalau boleh saya katakan gitu. Tapi tolong tidak disalahartikan bahwa kita tidak punya seolah-olah seperti tidak punya perhatian terhadap potensi yang ada di luar ya. Nah, yang ada di luar tentu saja menjadi salah satu perhatian kita. Tapi mostly tentu saja kita bagaimana kita mampu membiayai skala pembangunan atau rencana strategis jangka panjang pemerintah atau sektor strategis yang mana yang bisa kita bawa orang ke dalam sini untuk sama-sama Danantara nanti membiayakan itu. Jadi posisi dasarnya memang agak beda, ya. Oleh karena itu kita lebih banyak fokus ingin membawa orang masuk ke dalam dengan list proyek-proyek strategis yang jangka panjang, apakah itu hilirisasi, apakah itu bagaimana membangun industri yang mendorong sektor chemical dan lain sebagainya lah, yang memerlukan memang pembiayaan jangka panjang. Ya. Jadi kita pelajari semuanya, tidak persis sama. Dan perbedaan itu lebih banyak karena nature Indonesia yang berbeda situasinya dengan apa yang ada di Malaysia, di Singapura, bahkan seperti di Norway. Dia punya sovereign fund dari hasil ekspor minyak yang langsung masuk ke sana kan gitu. Kalau kita kadang
kita punya barang sedikit, tapi kita ingin ini menjadi pancingan orang lain masuk ke dalam, gitu. Dengan mengikuti prioritas-prioritas yang ada di tanah air. Artinya Danantara ini akan lebih berfokus ke domestik tanpa melupakan peluang yang ada di luar, begitu ya Pak. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.